wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Lembak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang di kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 1 Lembak. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum mulai kita akan absen dulu. Kelihatannya ada semua anak-anak ya. Ada yang masih ada hari ini? Alhamdulillah, semua kelas 12 IPA 3 ini masih semua ya. Nah, sebelum mulainya mari kita lihat keadaan kelas dulu nak. Itu banyak sampah. Untuk ambil dulu sampah-sampahnya. Jadi kalau kelas kalian bersih, kita belajar. Sudah bersih semua anak-anak? Semangat belajar, kita lihat dulu anak-anak ya. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu yang telah Ibu berikan? Saya, Bu. Ya, apa? Silakan. Yang kita pelajari minggu lalu adalah mengenai pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Benar ya? Jadi kita minggu lalu belajar mengenai perusahaan dagang. Apa pengertian perusahaan dagang itu kalian sudah paham ya? Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan yang bisa. Transaksi di perusahaan dagang yaitu 1 pembelian, 2 penjualan, 3 pemotongan pembelian, 4 return pembelian dan penjualan, 5 persediaan barang dagang, 6 beban akur pembelian. Nah, jadi itu kalian juga sudah paham ya? Transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Bentuk kolom jurnal umum adalah 5 kolom yang terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, oke, kalian juga sudah mau belajar tentang jurnal umum kan ya? Nah, jadi ada 5 kolom yang kemarin ya. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit ya. Jadi nanti itu ada hubungannya dengan materi yang ini yang akan Ibu jelaskan kali ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 2 ya. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran melalui program belajar ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menganalisis jurnal khusus dan umum dengan benar. Yang kedua adalah membuat jurnal khusus pada perusahaan dengan benar. Jadi ada 2 tujuan untuk materi kali ini ya. Yang pertama menganalisis jurnal umum itu dan yang kedua membuat jurnal khusus di perusahaan dagang ya. Ini 2 jadi kompetensi yang akan kita pelajari hari ini ya. Paham tujuan kita belajar hari ini? Kenapa tujuan ini penting? Karena nanti kalian kan tamat ya, tamat sekolah, terus mungkin kalian akan
sudah dikasih ke ini materi yang di sekolah ya. Jadi inilah, jadi kalian bisa menganalisis jurnal khusus, terus membuat jurnal khusus ya. Jadi nanti usaha kalian itu bisa berkembang ya. Siapa tahu nih ya? Oke, itu saja. Kalian? Nah, garis besar pembelajaran hari ini kita akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan melalui PPT ini. Ada video, kalian simak ya. Kalian simak, terus yang poin-poin ini kalian catat. Terus setelah kalian memperhatikan PPT ini, kalian akan diberikan tugas melalui lembar kerja siswa ya, LKPD. Nanti akan dibagikan sesuai dengan kelompok yang telah kita buat minggu tadi ya. Itu jadi ada beberapa bagian nanti akan dijelaskan tentang materi. Terus yang kedua akan diberikan tugas melalui LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Setelah kalian bekerja secara kelompok, baru kita akan mendiskusikannya. Nanti jadi salah satu perwakilan dari kelompok kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Terus kelompok lain akan menanggapi. Itu jadi kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan nak? Kira-kira? Tidak ada? Tidak ada ya? Belum materi menjelaskan materi. Ada baiknya kita beritas dulu nah ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar istilah perusahaan dagang ya. Jadi Ibu akan bagikan beritas ini kalian kerjakan. Cuma mudah nak, cuma aplikasian ya. Kalian kerjakan tunggu 3 menit. Ada dari masalah di sini ya. Ya Bu. Salah ya, kita kan ini berkas ya untuk mengetahui atau mengecek ya. Baca dulu, baca ya. Tidak apa-apa salah nanti itu ya. Semua ini materi yang hari ini ya. Kalian simak video di PPT ini. Terus poin-poin yang penting kalian catat. Nanti berhubungan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi
Jadi bertahap, nah misalnya dimulai dari tanggal 1, terus nyata lagi tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Urutan kita mencarinya ya. Jadi dari tanggal 1, tanggal 2, jadi sesuai dengan tanggal transaksinya. Terus jurnal khusus di perusahaan dagang ini ada 5 macam. Nah kalau yang nomor 5 jurnal umum ini sudah kita pelajari, dimulai dulu ya. Yang pertama di jurnal khusus, yang khusus ada di perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Nah jurnal penerimaan kas ini artinya jurnal yang mencatat seluruh penerimaan uang kas yang ada di perusahaan kita. Jadi mencatat seluruh uang yang masuk dalam perusahaan kita ya. Jadi apa transaksi apa saja kira-kira masuk? Misalnya terjadinya penjualan ya. Kita menjual barang ya. Menjual barang otomatis kita menerima uang ya. Uang ya. Kalau kita menjual barang, jadi kita akan menerima uang. Dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi itu kan ini jurnal penerimaan kas kita ya. Terus bedanya dengan yang jurnal pengeluaran kas. Bedanya tadi, kalau penerimaan mencatat seluruh penerimaan uang. Kalau pengeluaran berarti mencatat seluruh apa? Pengeluaran. Betul ya? Jadi mencatat seluruh pengeluaran. Pengeluaran yang kita uang yang kita keluarkan itu dicatat di jurnal pengeluaran. Pengeluaran ya. Contohnya kita membayar gaji. Itu membayar gaji itu mengeluarkan atau menerima? Mengeluarkan. Terus membeli peralatan masuk ke dalam jurnal pengeluaran. Terus membayar sewa. Pokoknya ada kata-kata membayar, berarti kita masuk ke jurnal pengeluaran. Paham ya? Terus jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian di sini mencatat pembelian secara kredit. Jadi ya, mencatat pembelian secara kredit. Misalnya tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit, berarti kita masuk ke jurnal pembelian. Gitu ya, ada kata pembelian, terus ada kata kredit, itu masuk ke jurnal pembelian. Terus yang keempat, jurnal penjualan. Yang kebalikan dari pembelian ini, mencatat penjualan secara kredit. Misalnya ada seseorang membeli di perusahaan kita atau membeli di warung kita ya, dia membelinya secara kredit. Nah kita catat di jurnal penjualan. Jadi kata intinya ada kata penjualan, terus ada kata kredit. Nah terus kalau transaksi tersebut tidak ada di jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian dan penjualan, lalu masuk ke dalam jurnal umum. Misalnya tadi kata kawan tadi pendengarnya sudah diberikan akses tadi, kalau misalnya barang yang dikembalikan atau barang yang rusak itu masuk ke dalam jurnal umum. Jadi paham ya? Ada 5 jenis jurnal khusus kepada perusahaan dagang. Jurnal penerimaan berarti mencatat apa? Penerimaan seluruh uang kas yang ada di kita. Jurnal pengeluaran berarti mencatat pengeluaran. Jurnal pembelian mencatat pembelian secara kredit ya. Jurnal penjualan mencatat penjualan secara kredit. Jurnal umum ini berarti yang tidak tercatat di keempat jurnal ini masuk ke jurnal umum. Contohnya apa tadi? Pengembalian barang. Betul ya? Ini jadi sudah kalian pahami dan 5 jenis di jurnal khusus ini. Terus manfaat adanya jurnal khusus ini. Yang pertama adalah mempercepat proses pengolahan transaksi. Yang kedua, memudahkan kita dalam pemilah bukuan. Yang ketiga, mempermudah bagian pekerjaan. Nah ini berarti kita sudah mengelompokkan transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi kita mempermudah dalam pekerjaan kita, nah ya. Jadi tadi tinggal memindahkan apa-apa yang telah kita catat di dalam jurnal khusus ya. Ini format jurnal khusus ini. Ada tanggal, ada keterangan, ada syarat pembayaran, terus ada
debit dan kredit. Debit ini mencatat piutang dagang, kredit mencatat di penjualan. Itu format jurnal penjualan. Terus format jurnal pembelian. Nih, ini macet ya. Ada 10 kolom. Ada tanggal, keterangan, nomor bukti, syarat pembayaran, pembelian, kelengkapan, dan atur serba-serbi. Yang di kreditnya adalah mengenai utang dagang. Terus jurnal penerimaan kas, ini ada 11 kolom. Kasihkan nih kolom-kolom ini. Terus jurnal pengeluaran kas, ada 11 kolom juga. Ini yang terakhir jurnal umum, ada 5 kolom begini ya. Ada tanggal, ada keterangan, referensi, debit, dan kredit. Ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Tidak. Sudah diberi materinya. Sekarang kalian kemarin kan sudah dibagi kelompok ya? Sekarang duduk sesuai kelompok yang telah dibagi kemarin. Iya, Bu. Sudah dapat semua? Pegangnya mana? Di situ ada 2 soal. Kalian kerjakan yang soal pertama ya. Soal pertama itu kalian kelompokkan. Di sini kan ada berbagai macam transaksi ya. Kalian tulis di sampingnya itu. Kalian tulis di sampingnya itu, misalnya tanggal 2 Maret itu masuk ke jurnal apa? Jadi tulis di sampingnya jurnal miliar misalnya ya. Itu. Kelompokkan dulu ya. Bisa? Terus soal nomor 2, kalian masukkan ke dalam jurnal khusus yang ada kelompoknya, buka halaman 2. KPD-nya. Nah, kalian masukkan ke dalam ini transaksi sesuai tanggal yang telah kalian kelompokkan tadi. Saya? Dan sebelum kalian memulai mengisi KPD, tulis dulu nama kelompoknya, terus nama-nama anggotanya disebutkan. Datang baca tanggal 2 Maret membeli barang dagang dengan nomor KPD nanti saya kredit. Mas apa ini? Membeli ada kata membeli, terus ada syarat kredit juga. Pembelian. Terus bisa membeli. Terus saya bisa ya?
ingin bertanya, Bu? Ya, rasain. Ini pembelian kreditnya tanggalnya 2 Maret 2021. Ini harus diganti atau enggak, Bu? Ini kan berarti jatuh hutangnya tanggal berapa? Ya. Sudah semua diskusinya? Karena kalian sudah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi yang maju itu hanya perwakilan ya. Dari satu orang yang memajukan. Terus misalnya kelompoknya itu maju, kelompok yang anggotanya bisa menanggapi juga nantinya ya. Membantu temannya yang maju di depan ini ya. Kira-kira sekarang kelompok 2 yang maju ya. Silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 ya. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Transaksi pada 2 Maret termasuk ke dalam jurnal pembelian. Kemudian juga ini kami kalian ya. Benar enggak jawaban dia ya? Transaksi pada 4 Maret termasuk ke dalam jurnal pembelian. Transaksi pada 7 Maret termasuk ke dalam jurnal penjualan. Transaksi pada 8 Maret termasuk ke dalam jurnal pengeluaran. Transaksi pada 12 Maret termasuk ke dalam jurnal pembelian atau penerimaan. Transaksi pada 13 Maret termasuk ke dalam jurnal pembelian. Transaksi pada 15 Maret termasuk ke dalam jurnal pengeluaran. Transaksi pada 17 Maret termasuk ke dalam jurnal pengeluaran. Transaksi pada 20 Maret termasuk ke dalam jurnal pembelian. Transaksi pada 22 Maret termasuk ke dalam jurnal pengeluaran. Transaksi pada 25 Maret termasuk ke jurnal umum. Transaksi pada 26 Maret termasuk ke dalam jurnal penjualan. Transaksi pada 27 Maret termasuk ke dalam jurnal penerimaan. Transaksi pada 30 Maret termasuk ke dalam jurnal pengeluaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya silakan. Yang kami menanggapi ada kesalahan dari kelompok 2 ini. Silakan kelompok 1. Ya, silakan. Sedikit koreksi dari kelompok kami mengenai pembelian pada tanggal 13 Maret seharusnya masuk kepada jurnal penerimaan. Maret. Ada kata apa tadi? Ada kata membeli. Sentosa membeli barang dagang kepada Etika sebesar 5 juta rupiah dengan nomor faktur F015 yang termasuk ke dalam jurnal pembelian. Ada kata karena ada kata pembelian dengan ada nomor Faktur. Benar ya kelompok ini ya? Kelompok lain bagaimana? Benar nggak tanggal 13 masuk ke jurnal pembelian? Ada lagi kelompok lain benar ya? Ada lagi? Lainnya enggak ada kira-kira? Tidak ada? Silakan duduk ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kalian sudah diskusi selesai, terus presentasi juga selesai. Bagi yang LKPD-nya salah, tolong perbaiki nah ya. Jadi kalau sudah ngumpul itu nilainya bagus semua nanti ya. Nah sekarang kalian duduk kembali sesuai dengan tempat masing-masing.
yang hasil kita itu benar ya. Salah. Terus apa lagi yang nomor 2? Ya. Pengelompokan transaksi adalah akan memudahkan kita dalam membuat atau mencatat ke dalam jurnal khusus. Benar ya? Jadi benar ya. Jadi tujuan kita mengelompokkan transaksi-transaksi tersebut agar kita memudahkan dalam mengerjakan jurnal khususnya. Itu yang ada di soal nomor 2 ya. Jadi kalian tinggal masukkan saja sesuai dengan format yang telah ada ya. Dicatat di jurnal khusus akan dicatat di jurnal umum. Contohnya pengembalian barang yang rusak. Benar ya, kesimpulan ketiga itu kalau transaksi tersebut tidak ada terdapat di tempat yang transaksi di atas itu ya, jadi masuk ke jurnal umum. Contohnya kalau barang ada yang rusak dikembalikan, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Itu ya. Setelah kalian menerima apa yang telah diberikan ya mengenai materi jurnal khusus di perusahaan dagang, siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah diberikan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Pada perusahaan dagang terdapat jurnal khusus, yaitu jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang. ya. Jadi jurnal khusus ya, yang bertujuan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang atau transaksi itu sama ya. Terus yang kedua, siapa lagi bisa menyimpulkan? Ya silakan. Jadi yang kesimpulan kedua, jurnal khusus ada 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Ya. Terus jurnal jurnal khusus di perusahaan ada 4 ya. Oke ya. Jurnal pembelian, berarti apa? Mencatat pembelian secara kredit. Jurnal penjualan, mencatat penjualan secara kredit. Jadi ingat yang dikata beli berarti secara pembelian. Kalau jual berarti mencatat penjualan. Kalau penerimaan kas berarti mencatat seluruh penerimaan uang ya. Kalau pengeluaran kas berarti mencatat seluruh pengeluaran ya. Terus kalian pahami ya, ada 4 jurnal khusus, seluruh materi telah disampaikan. Sekarang kita evaluasi ya. Soal yang tadi lain kalian jawab waktu pertama kali tadi. Ini kan sekarang sudah dikasih materi, mudah-mudahan kalian sudah bisa menjawab kan? Materinya sudah disampaikan ya. Jadi kalian kerjakan secara pribadi ya, secara individu, nanti dikumpul. Silakan kerjakan. Kalian kan tadi sudah membagikan mengenai survei ya. Silakan kalian isi, nanti kalian kumpulkan di atas meja ya. Isi sesuai dengan kepribadian kalian ya. Jangan bisa bagus-bagus ke jangan ya. Pokoknya sesuai dengan pembelajaran hari ini ya. Ngerti semua? Untuk tugas kalian di rumah, silakan buka halaman 181. Kegiatan 7. Di situ ada soal, kalian kerjakan di rumah. Nanti pas kita ketemu minggu depan, kalian kumpul ya.